Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia kelas 9F. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Keisha Lestari Putri, absen 13. Saya Syafa Anida, absen 32. Saya Farid Rahmat Al-Fariji, absen 9. Nah, pada video kali ini kami akan membuat drama dan podcast mengenai masalah yang kami pilih. Masalah yang kami pilih adalah kasus Vina Cirebon tahun 2016. Yuk langsung aja ke videonya. Guys, lihat deh, ini lagi pada rame-rame bahas kasus Vina lagi ya. Katanya sih mau dijadiin film kejadiannya. Iya tahu, di beranda TikTok aku juga lagi hot banget bahas kasus Vina yang lagi viral itu. Emang ada apa lagi sih guys? Kayaknya aku ketinggalan informasi deh. Ini loh Syaf, jadi di TikTok lagi rame pada bahas kasus tahun 2016 yang lalu, yaitu kasus Vina. Nah katanya si Vina sama temennya itu dia jadi korban pembunuhan, tapi masalahnya ini belum terkuak sampai akar-akarnya. Tapi kalian penasaran gak sih sama apa yang sebenarnya terjadi tuh kayak gimana? Aku penasaran banget sih, apalagi kasusnya ini udah memanusiakan manusia dan ada pelaku yang belum terungkap sampai sekarang. Nah, iya kan? Nah, ini tapi ada informasi baru lagi kalau film itu judulnya Vina Sebelum 7 Hari. Dari trailer filmnya sih kelihatannya film ini bakal ngungkap sih apa yang terjadi sebenarnya. Wah, menarik tuh. Kalau ada waktu senggang kita nonton yuk. Yuk! Halo semua. Perkenalkan kami dari Forum Podcast. Di sini kami akan membahas kasus Vina Cirebon tahun 2016. Selamat menyaksikan! Nah, Divanders tahu nggak sih, untuk remaja-remaja seperti kita di zaman ini, kita harus memilih pergaulan dan mengatur jam untuk bermain bersama teman. Kita bisa mengambil contoh pada kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Emang waktu 2016 itu Vina diapain, Syaf? Jadi kasus ini itu bermula ketika polisi menemukan tubuh Vina dan Rizky di jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu malam, Kay. Awalnya polisi menduga keduanya adalah korban kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki ternyata sepeda motor korban itu tidak mengalami kerusakan parah saat itu. Ternyata serem juga ya. Wah, terus gimana kelanjutannya cuy? Iya, tapi guys, tahun 2016 kan kejadiannya ya. Dan sekarang tahun 2024. Berarti udah 8 tahun yang lalu. Tapi kenapa ya media sosial tuh masih bahas kasus Vina ini? Jadi pembunuhan Vina ini tuh masih ramai diperbincangkan. Soalnya polemik yang mewarnai pemberitaannya itu menunjukkan tingginya minat publik, Kay. Oh gitu, Syah? Iya. Terus gimana jadinya? Nah, peristiwa pembunuhan Vina di kota Cirebon itu terjadi pada tahun 2016 silam lalu loh. Namun masih hangat banget diperbincangkan di media sosial, di layar TV, dan menghiasi acara itu menghiasi layar TV. Emang dijadiin film ya? Iya, dijadiin film. Judulnya apa sih? Kalau nggak salah, Vina Sebelum 7 Hari deh. Guys, tapi tahu nggak sih, kebetulan aku udah nonton tahu filmnya. Wah, boleh dijelasin nggak tuh? Boleh dong, kan mau jelasin? Mau. Aku jelasinnya intinya aja kali ya. Boleh. Oke, gitu ya. Oke, jadi aku jelasin secara inti aja ya, nggak terlalu mendetail kayak nama orangnya gitu-gitu. Pokoknya inti ceritanya aja. Jadi yang aku tangkep nih dari film Vina Sebelum 7 Hari itu, jadi pertama-tama itu awal mulanya tuh Vina lagi pergi sama temen ceweknya nih ke alun-alun kalau nggak salah di kotanya. Nah, terus dia tuh nonton pertunjukan kan, tapi dia karena malam-malam kesana itu dia bingung pulang naik apa karena malam-malam karena gitu. Saat itu tuh masih belum ada kayak Gojek gitu, mungkin ada cuma jarang karena kan di kota yang lumayan terpencil, terus juga aksesnya kurang kan, apalagi HP zaman itu tuh masih belum modern banget dan internetnya belum 5G kayak kita sekarang. Nah, terus ternyata si temennya ini menawarkan nih gimana kalau sama temen cowoknya. Jadi temennya ini punya temen cowok lagi, dan dia nawarin gimana nih kalau lu mau nggak sama temen cowok gue aja, mau diantar balik gitu. Terus nah Vinanya tuh udah ada prasangka kayak ini gue aman gak ya, karena kan belum
sama sekali kenal, tapi udah ditawarin pulang bareng aja kan. Dia juga takut kan malam-malam sama laki-laki itu. Nah ternyata habis dia pikir berkali-kali, ternyata dia menerima ajakan itu karena dia mikirnya kayak kalau nggak sama dia, gue balik sama siapa lagi selain dia gitu ya kan. Jadi dia langsung ya udah deh gue mau sama temen gue yang cowok itu. Nah pas lagi sama temen cowoknya itu, pas lagi di jalan tuh dia boncengan ke rumah. Pas lagi di jalan, aku lupa nama jalannya apa, cuma dari belakang tuh ada momen dia dilemparin batu-batu sama geng motor. Serem banget deh, udah kan. Tapi kalian tau gak sih kenapa dia dilemparin geng motor? Jadi Vina itu kan orangnya cantik ya, untuk di masa dia tuh dia remaja paling cantik lah, jadi kayak disukain banyak orang. Nah ada salah satu anak geng motor, ketua geng motor, suka sama Vina. Cuma Vinanya nggak memperlakukan anak geng motor itu dengan baik. Jadi kayak dia suka nih sama Vina, cuma Vina itu nggak suka. Dan cara anak geng motor itu menyukai Vina tuh berlebihan, kayak over gitu loh. Jadi Vinanya juga nggak suka, itu juga kan. Terus jadinya Vina memperlakukan si anak geng motor ini tuh juga dengan gak baik, kayak misalkan ngeludahin gitu. Itu kan kurang sopan juga ya. Cuma ya emang anak geng motor ini ada saingan, tapi karena dia ketua geng motor, jadi dia kayak merasa dia mempunyai kuasa gitu kali ya. Nah selanjutnya si ketua geng motor ini punya dendam jadinya sama Vina. Jadi pas dia tahu dapat info kalau Vina ini lagi boncengan sama laki-laki lain di saat malam-malam, dia tuh mau melampiaskan dendam dia tuh ke Vina. Jadi kebetulan dia makanya nggak harus juga aja sih. Tapi salah itu nggak sih udah ngeludahin gitu? Tapi kan dia juga nggak salah juga nggak sih dicintai secara brutal itu. Kita lanjut aja ke ceritanya. Jadi abis itu ternyata dia melemparin batu itu ya karena latar belakangnya dia dendam sama Vina karena nggak diterima cintanya. Nah habis itu dia tuh malah pelakunya tuh bukan cuma si ketua geng motor ini, tapi ada anak geng motor lainnya. Jadi dia kayak nyuruh temennya buat nimbukin Vinanya juga. Nah, abis ditimbukin, itu kan motornya auto jatuh kan di jembatannya itu. Nah, tapi mereka tuh agak cerdas. Jadi dia tuh seolah-olah membuat rekayasa itu tuh tabrak lari, bukan pembunuhan. Jadi motornya tuh bener-bener tergeletak. Nah, anehnya mereka nggak mikirin itu kondisi motornya tuh bener-bener gak rusak. Jadi biasanya kan kalau belakang motornya yang rusak kan, bukan orang doang yang luka. Tapi ini motornya nggak rusak. Nah, terus abis itu si cowoknya ini, si temennya Vina ini yang cowok itu dipukulin sampai dia tuh nggak bisa energi buat bangun. Jadi sampai meninggal dulu loh. Ya, kalian bayangin ya, itu langsung mati di tangan anak geng motor, dipukulin langsung mati gitu. Terus si Vinanya, karena si Vinanya ini cakep dan itu yang memukulin anak cowok geng motor semua, mereka tuh nggak mau dia tuh sia-sia gitu. Jadi mau dia berniat untuk dia bawa Vina dulu ke kebun, kalau nggak salah tuh kebunnya tuh di belakang sekolah gitu. Dan sekarang sampai masih ada sekolahnya. Nah di kebunnya tuh dia bawa Vina, dia nggak langsung bunuh Vina. Tadinya rencana awalnya tuh dia nggak mau bunuh Vina, tapi dia mikir juga kalau gua nggak bunuh dia pasti dia bakal ngelaporin dong siapa aja pelakunya, karena Vina sempat melek tuh lihat pelakunya. Terus menurut kalian gimana? Itu jahat banget sih yang ketua geng motor itu, lucu juga gak sih? Iya lucu banget tahu, sampai mau ngebunuh gitu kan gak baik gitu. Apalagi langsung ngebunuh kan, jahat banget kan. Iya jahat banget. Masalah cintanya nggak sih? Nulis hujan sih. Terus habis itu nggak sampai situ aja, karena si temen cowoknya juga hampir sekarat, Vinanya tuh dibawa ke kebun terus dibawa sakit banget ya pasti. Terus dan di perkosanya tuh bukan cuma sama satu laki-laki, tapi dia digilir sama 8 orang. Kalian bayangin deh, seorang anak umur 16 tahun digilir sama 8 pria. Terus itu malam-malam lokasinya kan. Terus kan Vina nggak tahu apa-apa kan, karena dia tuh emang rencana awalnya cuma buat hangout sama temennya malam-malam, terus pulangnya balik sama temennya tuh percaya kayak udah lu sama temen gue aja gitu. Nah tapi di lain sisi tuh emang temen si cowoknya ini yang ngebonceng Vina tuh niatnya baik, cuma emang Vinanya tuh tahu keberadaan Vina si geng motor itu, dia langsung ditimbukin gitu. Nah habis diperkosa, habis itu nggak cuma diperkosa doang, jadi pokoknya banyak hal lain yang dilakukan
dilakukan oleh geng motor itu saat Vina dikebut. Nah, saat itu udah dipakai tuh sama semua orang itu, Vina tuh dibalikin lagi ke tempat yang kejadian awal, itu di jembatan. Jadi dia dibalikin, terus dipukul lagi pakai kayu besar itu kakinya sama tangannya, biar dia nggak bisa jalan kabur gitu loh. Jadi dipukul lagi kakinya itu. Terus sampai di sekarang udah dua-duanya meninggal, baru si geng motor itu menggunakan dia. Nah, karena film Vina sebelum 7 hari itu tayang, jadi banyak yang berspekulasi bahwa ada hal ini, hal itu. Jadi banyak pernyataan yang menggiring film Vina sebelum 7 hari itu. Jadi makin banyak nih setelah filmnya tayang. Kan tadinya sebelum filmnya tayang tuh pada belum tahu kejadian sebenarnya kan, kayak masih membayang gitu kayak ini sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, setelah film itu tayang, dia tuh membuka pikiran masyarakat kayak oh saat itu terjadi gini nih. Nah, ternyata ada satu pelaku yang sama polisi. Dan itu kayaknya sih itu emang anak ketua geng motornya itu, si ketua geng motor yang dalang dari cerita tersebut. Nah, itu tuh ternyata banyak orang-orang yang tertuduh karena mukanya sama, identitasnya sama. Seperti ada berita tuh yang kemarin-kemarin kan, kalian dengar gak sih berita yang katanya itu pelakunya ternyata bukan? Dengar. Kan? Itu kasihan banget gak sih, kayak dia tuh udah tertuduh sebagai itu. Terus dia nggak ngelakuin tapi tertuduh gitu kan, kasihan banget ya. Makanya, nah sekarang nih kayaknya emang udah ada pelaku utamanya untuk tertangkap, tapi kayaknya bakal diungkap lagi karena masih banyak yang penasaran sama kasusnya. Karena kemarin juga kan banyak yang pro, ada yang kontra juga kan, ada yang mendukung pernyataannya, ada juga yang nggak setuju. Karena kayak kenapa sih polisi main tangkap aja gitu kan, padahal belum jelas apa dia beneran melakukan itu atau tidak gitu. Belum ada buktinya juga kan. Iya bener, cuma buktinya itu cuma namanya, nama depannya sama mukanya yang mirip. Padahal kan emang di dunia ini kan pasti dia mirip itu dong. Tapi belum ada bukti yang menyatakan bahwa dia pembunuhnya. Dan kemarin baru aja dibilang bahwa dia itu bukan pembunuhnya, jadi emang polisi salah tangkap. Jadi Salah tangkap tuh ya? iya, jadi kayak mandung aja gitu. Parah banget sih itu. Kasihan deh, nggak ngelakuin apa-apa tiba-tiba tertuduh gitu. Jadinya setelah kemarin polisi itu salah nangkep, banyak yang berspekulasi bahwa ini kan pelaku utamanya itu geng motor itu kan dia anak polisi. Jadi ya kita we never know lah ya. Cuma mungkin doa terbaik aja, semoga kejadian ini tidak terulang lagi di masa-masa kita sekarang nih. Apalagi kita kan sekarang lagi masa-masa remaja nih ya, masih masa-masa yang kita tuh mau bereksplor, kayak aku mau kesini, kayak kita masih Penasaran ya gitu. betul. Nah semoga kita berdoa aja, semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Apalagi kejadian tragis banget kan, meninggal banget, kayak masih umur 16 tahun gitu loh, berani mentalnya tuh membunuh orang. Jadi, dari penjelasan cerita Keisha tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai remaja tidak memandang gender laki-laki maupun perempuan. Kita juga harus berjaga-jaga mengenai diri kita. Kita juga jangan mudah percaya dengan teman dan harus tahu waktu untuk bermain, tidak untuk di malam hari. Selain itu, kita harus menghormati orang dan memanusiakan manusia. Nah, ngotot nih, makasih Mbak Adel atas kesimpulannya. Iya, Jadi sama-sama. kayak bener banget ya kesimpulannya dari cerita yang tadi aku udah sampaikan sama kesimpulan dari Fadil. Menurut siapa gimana nih? Nah, bener banget tuh. Di masa-masa pubertas seperti kita ini, kita harus menjaga diri supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ternyata kita sudah di penghujung podcast nih, Dufanders. Terima kasih ya semua yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kami, yaitu Ferum Podcast. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.